Bab 891. Tepat ketika Nanako Ito melihat ke langit dan merindukan Ye Chen di dalam hatinya. Ye Chen yang bersembunyi di dinding akhirnya melihat sosok bergerak di halaman bawah. Dia melewati keamanan rumah Ito dan berjalan setengah lingkaran mengelilingi rumah keluarga Ito di dinding, dan kemudian dia melihat Nanako Ito, yang selama ini dia sayangi. Melihat Nanako Ito mengenakan kimono dan rambutnya disanggul tipis, Ye Chen hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Mereka mengatakan bahwa Nanako Ito adalah standar Yamato Nadeshiko. Memang tidak berlebihan, dia pastinya adalah paling cantik dan sempurna yang pernah saya lihat. Wanita Jepang. Namun, kursi roda di bawah Nanako Ito membuat Ye Chen merasa sedikit sedih. Dia mungkin tidak berpartisipasi di final melawan Aoksue, atau dia bisa menyerah di awal dan mengakhiri permainan, tetapi dia bersikeras untuk bertahan sampai akhir, yang menyebabkan tubuhnya menderita trauma hebat. Pada saat ini, Ye Chen ingin melompat langsung dari dinding dan menemuinya di sisinya, tetapi ketika dia berpikir untuk tiba-tiba muncul di hadapannya dengan cara yang begitu sopan, dia mungkin merasa sedikit malu. Jika dia takut padanya, bagaimana dia harus menjelaskannya? Jika dia bertanya pada dirinya sendiri kenapa, bagaimana dia harus menjelaskannya? Ye Chen, yang selalu memiliki kualitas psikologis yang sangat baik, ragu-ragu saat ini. Pada saat yang sama, ratusan kilometer jauhnya di Tokyo, tersembunyi dalam kegelapan, Matsumoto Ryoto masih melanjutkan permainan kejamnya. Sementara dia meminta orang-orang yang menculik Suzy Fei dan Suzy Yu untuk menunggu kesempatan untuk membunuh seseorang dan menjebak mereka sebagai pelakunya, dia juga meminta sekelompok orang lain untuk memulai babak perencanaan baru di Tokyo. Dia seperti badut jahat dalam The Dark Knight, yang bermaksud mempermainkan semua orang di bawah kendalinya, dan kemudian secara bertahap memecah belah mereka dan membunuh mereka satu persatu. Kali ini targetnya adalah Takahashi Eikichi. Dia merasa bahwa hanya dengan menculik Suzy Fei dan Suzy Yu, kedua keluarga akan mendapat sedikit masalah, tetapi itu tidak cukup untuk membuat mereka benar-benar putus asa. Oleh karena itu, ia ingin menambah perseteruan darah antara kedua keluarga tersebut. Hanya pertikaian darah yang bisa membuat orang kehilangan akal sehat dan menjadi sangat gila. Jadi, di malam hari, dia mengulurkan cakarnya ke Takahashi Machi, yang lengannya lumpuh. Takahashi Eikichi adalah seorang pemuda di masa jayanya. Lengannya terluka dan digips, namun tidak mempengaruhi kebutuhan fisiologisnya. Dan dia juga terkenal sebagai playboy dan mainan di Tokyo. Banyak bintang wanita terkenal di Tokyo yang menjadi kekasih dan mainannya. Beberapa waktu yang lalu, ia baru saja menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan aktris terkemuka dari sebuah girl group populer Jepang dan menjadi kekasihnya. Kebetulan hari ini girl group tersebut sedang melakukan variety show di TV Tokyo. Oleh karena itu, Takahashi Eikichi berencana untuk menyelinap keluar dan bermalam bersamanya malam ini. Pihak lain sangat ingin menjalin hubungan jangka panjang dengannya, jadi dia tentu saja setuju dengan senang hati. Jadi, di bawah rangsangan hormon, Takahashi Eikichi mengabaikan instruksi ayahnya untuk tinggal di rumah dan menunggu badai berlalu. Dia diam-diam mengatur agar anak buahnya menjemputnya dari rumah dan mengantarnya ke klub kelas atas paling mewah di Shibuya, Tokyo. Di klub kelas atas itu, dia memiliki kamar pribadi kelas atas yang tetap sepanjang tahun, didekorasi dengan mewah, terpencil dan pribadi. Ini adalah rumahnya yang tak terucapkan bagi bintang wanita Jepang sepanjang tahun. Konvoi 3 Rolls-Royce membawa Takahashi Eikichi ke Shibuya, dan Takahashi Eikichi di dalam mobil pun ikut bersemangat, menantikan awan dan hujan di Wushan malam ini. Saat konvoi melewati lorong bawah tanah, sebuah truk yang berjalan normal tiba-tiba mengerem dan berbelok, menghalangi seluruh jalan ke samping. Sontak, banyak kendaraan niaga berwarna hitam melaju dari belakang, menghalangi ketiga Rolls-Royce milik keluarga Takahashi. Para pengawal di mobil pertama dan mobil terakhir menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan mengeluarkan senjata mereka satu demi satu, bersiap untuk melindungi Takahashi Eikichi. Namun, sekelompok besar pria berbaju hitam bersenjatakan senjata otomatis tiba-tiba melompat keluar dari beberapa mobil bisnis hitam di belakang mereka. Senjata api yang ada di tangan orang-orang ini semuanya adalah senapan otomatis dan senapan mesin ringan mikro, dan daya tembak mereka jauh lebih kuat daripada pengawal keluarga Takahashi. Sebelum pengawal keluarga Takahashi pulih, ke-8 pengawal itu diayak. Kali ini, Takahashi Eikichi yang berada di dalam Rolls-Royce di tengah tercengang.
Di dalam mobilnya hanya ada seorang supir dan asisten, keduanya adalah orang biasa dan tidak memiliki kemampuan bertarung sama sekali. Adapun lawannya, tidak hanya jumlahnya banyak, tapi mereka juga memiliki daya tembak yang sangat kuat, menjadikan mereka kekuatan yang benar-benar menghancurkan. Takahashi Eikichi begitu ketakutan sehingga dia buru-buru memanggil ayahnya, dan begitu dia membuka mulutnya, dia berkata dengan panik, "Ayah. Selamatkan aku, ayah. Aku dikelilingi oleh pembunuh, datang dan selamatkan aku." Takahashi Machichi berseru, "Apakah kamu tidak ada di rumah? Dari mana datangnya pembunuhnya?" Takahashi Eikichi pingsan dan menangis, "Ayah, saya berada di luar, dalam perjalanan ke Shibuya, dan tiba-tiba saya dikepung dan diserang. Para pengawal semuanya mati. Mereka sudah datang untuk saya, ayah. Tolong pikirkan cara untuk menyelamatkanku, aku tidak ingin mati." Takahashi Machi merasa dunia berputar, dan dia berteriak sekuat tenaga, "Katakan pada mereka, tidak peduli berapa banyak uang yang mereka minta, saya bisa memberikannya kepada mereka. Selama mereka membiarkanmu hidup." Begitu dia selesai berbicara, sekelompok pria berbaju hitam sudah mengepung Rolls-Royce yang ditumpangi Takahashi Eikichi. Takahashi Eikichi berteriak histeris ke arah luar mobil, "Tolong jangan bunuh aku. Ayahku bilang berapapun uang yang kamu minta, aku bisa memuaskanmu." Pemimpin laki-laki berbaju hitam itu tertawa garang, "Uang? Kami, keluarga Ito, tidak peduli dengan uang. Yang kami inginkan adalah nyawa semua orang di keluarga Takahashi. Sekarang, ayo kirimkan kamu ke jalanmu. Itu menang, tidak butuh waktu lama sebelum kami mengirim ayahmu dan seluruh keluargamu pergi. Datang dan temani kamu." Takahashi Eikichi sangat ketakutan hingga dia pingsan, sambil meratap dengan gila, "Aku mohon jangan membunuhku, aku masih muda, aku tidak ingin mati." Takahashi Machi juga berteriak sekuat tenaga di telepon, "Lepaskan anakku. Datanglah padaku jika terjadi sesuatu." Pemimpin pria berbaju hitam mencibir, "Oh, jadi Anda masih menelepon Presiden Takahashi? Bagus sekali, Presiden Takahashi, dengarkan saja jeritan putus asa putra Anda sebelum dia meninggal." Setelah itu, ia memecahkan kaca Rolls-Royce dengan senjatanya, namun ketika pistolnya diarahkan ke Takahashi Eikichi, dan melihat wajah Takahashi Eikichi yang berlinang air mata, tiba-tiba ia mengambil kembali pistolnya. Takahashi Eikichi mengira dia telah berubah pikiran dan berkata dengan penuh semangat, "Berapa banyak uang yang kamu inginkan? Katakan saja nomornya dan ayahku akan segera memberikannya kepadamu." Ya, Machi Takahashi juga berpikir segalanya telah berbalik dan berseru, "Saya bisa memberi Anda 100 juta dolar AS, sekarang." Pria berbaju hitam itu terkekeh dan berkata dengan wajah tegas, "Kalian berdua terlalu banyak berpikir, saya hanya ingin mengubah cara bermain kalian." Setelah itu, dia menoleh untuk melihat anak buahnya dan berkata dengan dingin, "Bawakan 2 barel bensin dari bagasi dan bawakan kepadaku, termasuk orang dan mobilnya." Bab 892. Menit berikutnya adalah menit yang paling menyakitkan, menyiksa, dan paling menghancurkan dalam hidup Machi Takahashi. Ia tidak berani menutup telepon karena ia tahu bahwa suara yang didengarnya selanjutnya mungkin adalah suara terakhir putranya di dunia ini. Namun, dia juga tahu betul bahwa pihak lain ingin menyiksa putranya sampai mati dan membuatnya menderita kesakitan yang luar biasa saat meninggal. Sebagai seorang ayah, apakah saya benar-benar ingin mendengarkan jeritan terakhirnya di telinga saya, tetapi saya tidak berdaya dan tidak punya solusi. Segera setelah itu, si pembunuh menuangkan bensin ke dalam Rolls-Royce yang ditumpangi Takahashi, dan meski Takahashi berteriak histeris di dalam mobil, dia tidak menganggapnya serius. Setelah semua bensin dituangkan, pemimpinnya mengeluarkan sebungkus rokok dan sekotak korek api, menyalakan rokok dengan dingin, menghirupnya lama-lama, lalu melemparkan batang korek api yang masih menyala keluar jendela. Rolls-Royce yang sangat mewah langsung berubah menjadi insinerator, dan api di dalamnya bahkan dimuntahkan dengan ganas. Di dalam mobil, teriakan Takahashi Eikichi, asistennya, dan pengemudinya seperti neraka. Takahashi Machichi di ujung telepon patah hati dan menangis. Jeritan itu berlanjut selama lebih dari 1 menit sebelum akhirnya tidak terdengar lagi. Takahashi Machi tahu betul bahwa putranya telah meninggal. Bahkan mungkin saja mati tanpa tubuh yang utuh. Pada saat ini, kemarahan balas dendam juga membakar abis akal sehatnya. "Ito Takehiko, jika kamu membunuh anakku, aku akan membunuh seluruh keluargamu." Setelah mengatakan itu,
dia segera memanggil kepala sementara keluarga Tenglin, dan berkata dengan dingin begitu dia membuka mulutnya, keluarga itu membunuh anakku, dan 4 anggota keluarga Tenglin, termasuk Tenglin Zhengze, juga jika kamu disakiti olehnya, aku ingin kamu membunuh putri Takehiko itu terlebih dahulu, lalu membunuh anjing tua Takehiko itu juga. Suara pihak lain tiba-tiba menjadi tegas, Tuan Takahashi, jangan khawatir, orang-orang kami sedang mengawasi rumah keluarga itu di Kyoto. Putri Ito Takehiko tidak pernah pergi dari sana, dan kami bisa membunuhnya malam ini. Machichi Takahashi berteriak dengan suara serak, bunuh dia sekarang. Aku ingin kamu membunuhnya sekarang. Aku ingin kamu memenggal kepalanya hidup-hidup dan kemudian mengirimkan videonya kepadaku. Takehiko itu biarkan aku mendengarnya dengan telingaku sendiri. Anakku meninggal tragisnya, dan aku ingin dia melihat dengan matanya sendiri bahwa kepala putrinya hilang. Pihak lain langsung berkata, baiklah. Tuan Takahashi, saya akan perintahkan mereka untuk membunuh Nanako itu. Pada saat yang sama, Kyoto, salju semakin lebat. Di tengah salju tebal, Ye Chen diam-diam mengamati Nanako itu selama hampir 10 menit. Selama 10 menit tersebut, Ito Nanako terkadang menatap ke langit dengan linglung, terkadang membungkuk untuk mengumpulkan butiran salju putih dari tanah. Ia tampak sangat senang bermain sendirian. Saat Ye Chen memutuskan untuk turun menemuinya, dia tiba-tiba menyadari bahwa dari kegelapan di kejauhan, ada beberapa bayangan hitam menuju lokasinya dengan kecepatan yang sangat cepat. Dilihat dari postur berlari dan pola pernafasannya, sosok hitam ini agak mirip dengan Tenglin Zhengze dan 4 lainnya. Ye Chen segera menjadi waspada. Orang-orang ini pastilah ninja, apalagi kebanyakan dari mereka adalah ninja. Dari keluarga Tenglin, Ye Chen merasa mereka datang dengan niat buruk, jadi dia segera menyembunyikan kehadirannya dan mengamati secara diam-diam, dan melihat orang-orang ini memanjat tembok dengan kecepatan yang sangat cepat, dan kemudian berlari menuju Nanako Ito dari berbagai arah. Meski Ito Nanako belum pulih sepenuhnya dari cedera seriusnya, ia tetaplah seorang ahli bela diri dengan ketajaman yang sangat tinggi. Ia sudah mengetahui ke-6 orang ini bahkan sebelum mereka mendekat. Saat ini, Ito Nanako ingin berteriak dan memanggil para pelayan dan pengurus rumah tangga dari halaman lain untuk membantu. Namun, saat dia hendak meminta bantuan, dia tiba-tiba mengurungkan niatnya. Sebab, dia sudah melihat dari sosok 6 orang ini bahwa tanpa terkecuali, mereka semua adalah ninja. Meski ada ninja yang terikat dengan keluargaku, semua ninja itu ada di Tokyo, bukan Kyoto. Ninja sangat kuat dan memiliki kemampuan bertarung sebenarnya yang lebih baik, bahkan jika mereka tidak terluka, mereka mungkin tidak dapat mengalahkan ninja biasa, apalagi mereka berenam di sini. Dan sepertinya mereka semua memiliki kekuatan setidaknya seorang ninja tingkat menengah. Hampir pada saat ini, Ito Nanako memahami bahwa jika semua orang di mansion ini berkumpul, mereka mungkin tidak dapat menandingi ke-6 orang ini. Dalam hal ini, mengapa saya harus berteriak minta tolong dan membiarkan orang lain mati demi saya? Bagaimanapun, pada pandangan pertama, orang-orang ini datang untuknya. Jadi, ketika ke-6 orang itu hampir bergegas menuju Ito Nanako, dia berkata dengan cara yang tidak rendah hati atau merendahkan, "Senior, jika mereka datang untuk mengambil nyawaku, maka aku bisa bekerja sama, tapi tolong biarkan yang lain di rumah pergi." Nyawa manusia, kebanyakan bukan ahli waris keluarga Ito, mereka hanyalah pembantu yang bekerja untuk keluarga Ito. Pemimpinnya mencibir, "Saya sudah lama mendengar bahwa putri sulung keluarga Ito itu luar biasa. Saat saya melihatnya hari ini, dia memang luar biasa." Setelah itu, dia mengeluarkan pisaunya dan berkata dengan dingin, "Sejujurnya, hari ini kami di sini untuk mengambil nyawamu agar ayahmu membayar hutang darahnya." Dia diam-diam membunuh 4 anggota keluarga Tenlin saya dan juga membunuh Gao Qiao. Tuan muda tertua di keluarga hanya bisa memaksamu, putriku, untuk membayar sejumlah bunga terlebih dahulu. Ketika Ye Chen mendengar ini, dia terkejut. "Apa? Takahashi Eikichi sudah mati. Sepertinya setelah aku meninggalkan Tokyo, Tokyo sama sekali tidak damai." Saat ini, Nanako Ito, yang dikelilingi oleh 6 orang di halaman, berseru, "Tidak mungkin. Ayahku jelas bukan orang seperti itu. Masalah ini pasti salah paham lagi." "Salah paham?" Pria itu mengertakkan gigi dan mengutuk, "Kamu membekukan 4 tuan keluarga Tenlinku menjadi es loli berbentuk manusia dan membakar putra tertua keluarga Takahashi menjadi minuman bersoda. Kamu bilang ini salah paham." Nanako Ito berkata dengan tegas, "Saya kenal ayah saya. Meskipun dia bukan orang baik,
dia masih memiliki beberapa batasan dasar. Sekalipun dia musuh, dia jujur dan tidak akan pernah melakukan apapun untuk menyakiti orang lain. Pria itu mencibir dan berkata, "Kamu mengenal orang tetapi tidak mengenal hati. Kamu mungkin tidak begitu memahami Takehiko Ito. Tapi kamu dapat mengambil langkah terlebih dahulu dan bertanya kepadanya apakah dia telah melakukannya setelah dia dalam perjalanan." Setelah itu, dia langsung berkata kepada orang di sebelahnya, "Keluarkan video itu di ponselmu. Saya ingin mengirimkan video pemenggalan itu kepada Pak Takahashi." Bagus. Pemimpinnya mengeluarkan pedang ninja yang sangat tajam dari pinggangnya, memancarkan cahaya dingin, dan berkata kepada Nanako Ito, "Nona Ito, menderita kematian." Nanako Ito mengangguk dalam diam, lalu memejamkan mata pasrah, dan bergumam pada dirinya sendiri dengan sedih, "Ye Chen-kun, sampai jumpa di kehidupan selanjutnya." Pemimpinnya menghela nafas pelan, "Nona Ito, saya akan membiarkan Anda mati dengan bahagia, dan saya harap Anda tidak dilahirkan dalam keluarga kaya di kehidupan selanjutnya." Setelah mengatakan itu, dia mengangkat tinggi pedang ninjanya, dan mengumpulkan seluruh kekuatannya ke dalam pelukannya, siap untuk menebas leher Nanako Ito kapan saja. Nanako Ito sudah patah hati saat ini, dan mata indahnya tertutup rapat, menunggu saat takdir akhirnya tiba. Pada saat pemimpin itu mengangkat tangannya untuk menjatuhkan pisaunya, cahaya dingin dari pisau itu terbang ke arahnya dengan kecepatan yang sangat cepat di udara. Dengan suara desir, shuriken beracun ditembakkan dari sela alisnya, dan pria yang hendak memenggal kepala Nanako Ito meninggal mendadak. Saat ini, Ye Chen akhirnya mengambil tindakan. Bab 893. Faktanya, saat pria itu mengangkat pedang ninjanya, dia mundur 2 langkah. Sebab, mereka tidak ingin darahnya terciprat ke tubuhnya saat muncrat. Namun, mata mereka terus menatap Nanako Ito, menunggu adegan berdarah itu datang. Dan Nanako Ito sendiri sudah siap menghadapi kematian. Namun, adegan itu tiba-tiba berhenti saat ini. Pedang ninja yang terangkat tinggi telah melayang di udara, yang lain tidak tahu kenapa dia belum mengambil tindakan. Ketika mereka menoleh, mereka menemukan bahwa Algojo yang memegang pisau telah mati dengan mata terbuka. Hanya ada pegangan pendek sepanjang beberapa sentimeter di antara dahi dan alisnya, karena lukanya terlalu dekat dengan badan pedang. Hanya sedikit darah yang merembes keluar dari lukanya dan menetes ke salju putih dan tebal, tiba-tiba pingsan menjadi merah cerah. Tepat ketika orang-orang ini tercengang dan tidak tahu apa yang terjadi, mereka menemukan bahwa shuriken yang ditusuk di antara alis pria ini tampak sangat familiar. Pria yang memegang ponsel untuk merekam video itu berteriak ngeri, Ini shuriken Aota. Ini memang senjata rahasia Tenglin Qingtian. Setelah Ye Chen membunuhnya, dia menyimpan semua senjata rahasianya, yang berguna saat ini. Sisanya sama ketakutannya seperti burung. Kematian tragis 4 orang, termasuk Tenglin Zhengze dan Tenglin Qingtian, selalu menyisakan ketakutan yang berkepanjangan. Kini, shuriken Tenglin Qingtian telah membunuh anggota keluarga mereka yang lain. Ini menunjukkan bahwa krisis ada di depan mereka. Itu adalah orang yang sama yang merekam video dengan ponselnya. Dia membuang ponselnya dan berkata kepada 4 orang lainnya, "Siapkan formasi. Siapkan formasi." 4 orang lainnya tiba-tiba tersadar, dan mereka semua mengeluarkan pedang ninja mereka dan membentuk lingkaran kecil secara berurutan. Semua orang berjaga di arah yang berbeda. Ini adalah formasi yang paling umum digunakan para ninja saat bertahan. Nanako Ito mendengar suara itu saat ini, membuka matanya, dan tiba-tiba menemukan bahwa pria yang hendak membunuhnya telah menjadi mayat yang berdiri diam, dan dia membentuk formasi pertahanan seolah-olah menghadapi musuh yang kuat. Sebelum dia mengetahui apa yang terjadi, salah satu dari mereka tiba-tiba jatuh lurus ke depan dan jatuh ke salju tebal. Orang-orang di sekitarnya buru-buru mengulurkan tangan mereka untuk membalikkan tubuhnya, dan kemudian menemukan bahwa ada juga shuriken yang tertancap di antara dahi dan alisnya. Pria itu segera menunjuk ke arah tembok dan berkata dengan gugup di dinding. Akibatnya, 4 orang yang tersisa melepaskan formasi pertahanan melingkar, semua meningkatkan semangat mereka, dan menatap ke arah di mana shuriken ditembakkan. Salah satu dari mereka berkata dengan suara gemetar, "Memukul orang dengan panah tersembunyi bukanlah apa-apa. Jika kamu punya kemampuan, keluar saja." Meskipun dia mengatakan ini, dia tidak menyangka kata-kata seperti itu akan benar-benar memprovokasi pihak lain. Lagi pula, ini kedengarannya terlalu kekanak-kanakan. Jika pihak lain memiliki kekuatan seperti itu, bagaimana dia bisa dibodohi olehnya?
Namun, tidak ada yang menyangka saat dia selesai berbicara, sesosok hitam tiba-tiba melompat turun dari dinding. Segera, bayangan hitam itu melangkah ke arah mereka dengan langkah santai. Setiap kali sosok hitam itu melangkah, salju di tanah berdecit, membuat keempat orang itu semakin merasa ketakutan. Nanako Ito pun menatap bayangan hitam itu dengan mata terbelalak. Ia ingin tahu siapa orang yang diam-diam menyelamatkannya. Dan ketika bayangan gelap menghampirinya dan membuatnya bisa melihat dengan jelas siapa yang datang, seluruh tubuhnya terasa seperti disambar petir. Dia tidak pernah membayangkan bahwa orang yang menyelamatkannya adalah Ye Chen, yang sudah lama dia rindukan. Saat ini, Nanako Ito mengira dia salah lihat dan berhalusinasi. Jadi, dia menyeka matanya dan melihat dengan cermat. Pria tersenyum di depanku memang Ye Chen, yang sudah lama kurindukan dan jatuh cinta. Pada saat ini, jauh di lubuk hati Nanako Ito, pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul. Bagaimana mungkin dia? Kenapa dia ada di sini? Apakah aku sedang bermimpi? Mungkinkah aku sudah mati dan semua ini hanya ilusi setelah kematianku? Baru saja, aku bahkan berpikir bahwa meskipun aku bisa melihat Ye Chen sebelum mati, aku akan mati tanpa penyesalan. Tapi siapa yang berani percaya bahwa Ye Chen tiba-tiba datang untuk menyelamatkanku seperti prajurit dewa yang turun dari langit? Sudah, pikiran yang tak terhitung jumlahnya muncul di benaknya. Dia terkejut, ragu-ragu, gugup dan bersemangat, dan seluruh tubuhnya gemetar hingga tidak bisa berkata-kata. Saat ini, Ye Chen adalah orang pertama yang memecah kesunyian. Dia memandang Nanako Ito, tersenyum tipis, dan bertanya, "Mes Ito, bagaimana kabarmu setelah kita lama tidak bertemu?" Mendengar suara Ye Chen, Nanako Ito akhirnya yakin bahwa semua yang ada di depannya bukanlah ilusi. Ye Chen, yang telah lama dia cintai dan berpikir dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bertemu lagi, sebenarnya datang untuk menyelamatkannya ketika dia berada di momen paling kritis. Pada momen inilah Nanako Ito akhirnya merasakan kebahagiaan paling ekstrim dari seorang wanita. Dia merasa bahwa tidak akan pernah ada momen lain dalam hidup ini yang lebih baik daripada setiap menit dan detik saat ini. Bahkan jika dia mati sekarang, dia merasa hidupnya telah lengkap dan dia tidak akan menyesal. Jadi, dia tidak bisa lagi mengendalikan emosinya dan menangis dengan keras. "Ye Chen Jun, Nanako kembali dari Jinling dan berharap dapat bertemu denganmu lagi siang dan malam. Aku tidak menyangka kamu benar-benar datang." Keempat ninja itu menghadapi musuh yang tangguh, dan salah satu dari mereka mengertakkan gigi dan berteriak, "Nak, apakah kamu membunuh King Tian?" Ye Chen tersenyum kejam, "Aku membunuhnya, apa yang dapat kamu lakukan?" Pria itu mengertakkan gigi dan berteriak, "Brengsek. Bunuh 6 anggota keluarga Tenlinku, dan aku akan membunuhmu." Ye Chen memandang keempat ninja itu dan berkata dengan tenang, "Kamu sedikit berisik. Karena kamu menginginkan nyawaku, jangan ganggu orang lain di rumah besar ini." Setelah mengatakan itu, dia memegang perintah petirnya dengan satu tangan dan berbisik dalam hati, "Guntur akan datang." Dalam sekejap, serangkaian guntur tumpul tiba-tiba terdengar di langit yang suram. Rangkaian guntur ini tiba-tiba menyebabkan ledakan gonggongan anjing-anjing di sekitarnya, dan malam bersalju yang semula damai tiba-tiba menjadi berisik dan kacau. Pada saat ini, Ye Chen memiliki cibiran menghina di wajahnya dan berteriak, "Kamu ingin hadiah, kan? Ayo, sebelum mereka pergi jauh, aku akan mengirimmu untuk menemui mereka." Pria itu tidak tahu bahwa guntur itu disebabkan oleh Ye Chen, jadi dia meraung dengan marah, "Brengsek, kamu akan mati hari ini." Begitu dia selesai berbicara, dia mengangkat pedang ninjanya tinggi-tinggi dan menebas Ye Chen dengan kecepatan yang sangat cepat. 3 lainnya juga tidak ketinggalan. Salah satu dari mereka melompat ke udara dan menebas Ye Chen dari udara dengan pisau. 2 orang lainnya dengan cepat menghindar ke kedua sisi, mengayunkan pedang ninja mereka, bersiap menyerang Ye Chen dari sayap kiri dan kanan. Seperti yang kita ketahui bersama, pedang samurai Jepang dan pedang ninja dibuat oleh pengrajin papan atas dengan menggunakan bahan baja tahan karat terbaik, bilahnya sangat tajam hingga dapat mematahkan sehelai rambut pun. Mereka berempat menyerang bersama. Jika Ye Chen tidak bisa menahan sedikit pun, dia akan dipotong menjadi beberapa bagian. Keempat orang ini bisa dikatakan pembunuh. Nanako Ito melihat 4 cahaya dingin yang menakutkan di langit malam dan berteriak ngeri, "Ye Chen Kun, hati-hati." Bab 894,
Keempat ninja dari keluarga Tenglin semuanya merasa bahwa mereka akan mampu memberikan pukulan mematikan kepada Ye Chen kali ini. Dan Nanako Ito juga mengangkat hatinya, takut sesuatu akan terjadi pada Ye Chen. Baginya, bahkan jika dia mati, dia tidak akan pernah membiarkan Ye Chen terluka sedikitpun. Pada saat ini, Ye Chen tiba-tiba mundur beberapa meter dengan kecepatan yang sangat cepat, begitu cepat hingga keempat ninja itu tercengang. Mereka bersifat preemptif dan lebih cepat dari Ye Chen dalam hal waktu startup. Selain itu, mereka semua memiliki pedang ninja yang panjangnya hampir 1 meter di tangan mereka, yang tidak diragukan lagi semakin meningkatkan jangkauan serangan mereka, memungkinkan mereka untuk unggul dan bergerak 1 langkah lebih cepat. Menurut pemahaman mereka, hampir mustahil bagi siapapun untuk melarikan diri pada saat ini. Itu seperti peluru yang hendak mengenai dirinya yang tidak dapat dihindari oleh orang normal. Namun, Ye Chen baru saja melakukannya. Saat Ye Chen dengan cepat mundur, perintah guntur sudah ada di sakunya, kemudian, dia tiba-tiba mengeluarkan 2 senjata rahasia dari tangan kiri dan kanannya dan menembakkannya dengan kecepatan tinggi ke arah yang di udara dan yang tepat di depannya, 4 orang di depannya. Keduanya mendengar suara senjata rahasia menerobos udara dan melihat cahaya dingin terbang dengan kecepatan tinggi, mereka saling mengingatkan, hati-hati. Kemudian, saat keduanya hendak menghindar ke kedua sisi, mereka merasakan sakit yang menusuk di hati mereka. Pria yang melompat ke udara jatuh dengan cepat dalam sekejap, dan pria yang pertama bergegas menuju Ye Chen juga berlutut dalam sekejap. 2 orang yang mengapitnya di kiri dan kanan ketakutan dengan apa yang mereka lihat. Siapa sangka orang ini bisa bergerak begitu cepat, melampaui mereka lebih dari 1 level. Awalnya adalah tim ganda yang percaya diri yang terdiri dari 4 orang, tetapi tanpa diduga, sebelum rambut lawan bersentuhan, dia kehilangan 2 orang lagi. Dalam hal ini, keduanya tahu bahwa sama sekali tidak ada peluang untuk menang, dan jika mereka terus menyerang secara membabi buta, tidak ada cara lain selain mati. Alhasil, keduanya saling bertukar pandang, lalu tiba-tiba berhenti, mengeluarkan bola seukuran bola tenis meja dari sakunya, dan tiba-tiba melemparkannya ke tanah. Segera setelah itu, bola tersebut meledak dengan cahaya yang menyilaukan, dan menyulut semburan asap hitam dan tebal. Keduanya memanfaatkan penutup kedua asap tersebut untuk berbalik dan melarikan diri. Ye Chen mencibir, perlahan mengeluarkan 2 senjata rahasia terakhir dari sarung kulit sapi, dan menembakkannya ke arah 2 kumpulan kabut hitam. Mereka berdua sebenarnya sudah lari jauh saat ini, tapi tak disangka, masih ada suara menusuk udara di belakang kepala mereka, dan kecepatan menusuknya sangat cepat, membuat mereka hampir hanya kilatan petir. Saat ini, keduanya hanya memiliki satu pikiran di benak mereka, mereka sudah mati. Seperti yang diharapkan, 2 senjata rahasia masing-masing menusuk 2 orang dari belakang. Racun yang dioleskan pada bilahnya menyebar dengan cepat, dan keduanya mati dalam sekejap. Pada saat ini, guntur samar di langit terus berlanjut. Oleh karena itu, apa yang terjadi di halaman rumah Nanako Ito tidak mengganggu orang lain yang ada di dalam mansion tersebut. Melihat ke-6 orang ini tewas total, Ye Chen akhirnya menghela nafas lega. Kali ini Nanako Ito yang berada tak jauh darinya menatapnya dengan air mata berlinang. "Kamu Chen Jun." Ito Nanako tersedak, lalu memutar roda kursi roda dengan kedua tangannya dan mendekati Ye Chen. Ye Chen berjalan beberapa langkah dengan cepat, mendatanginya, dan bertanya, "Nona Ito, kamu baik-baik saja?" "Tidak apa-apa, aku baik-baik saja." Nanako Ito menggelengkan kepalanya, lalu dia tidak bisa menahan untuk menutupi wajahnya dan menangis. Pada saat ini, perasaan terbesarnya bukanlah setelah bencana, tetapi kejutan besar yang dibawa oleh kemunculan Ye Chen yang tiba-tiba. Melihatnya menangis seolah-olah dia kehilangan kendali atas emosinya, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangannya, dengan lembut menyentuh punggung tangannya yang agak dingin, dan menghiburnya dengan lembut, "Nona Ito, jangan menangis lagi, tidak apa-apa." Nanako Ito menyeka air matanya, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak menangis atas apa yang baru saja terjadi." Setelah mengatakan itu, dia mengangkat kepalanya, tanpa menyembunyikan cinta yang dalam di matanya, dan bertanya dengan suara tercekat, "Jun Ye, kenapa kamu datang ke Kyoto?" Ye Chen tersenyum tipis, "Saya datang ke Jepang untuk melakukan suatu bisnis, dan kebetulan saya tiba di Osaka. Saya pikir Osaka cukup dekat dengan Anda, jadi saya datang menemui Anda." Ketika Ito Nanako mendengar ini, hatinya terasa begitu manis hingga gula yang tak terhitung jumlahnya meleleh seketika.
Dia bertanya dengan penuh semangat, Ye Chen Jun, apakah kamu datang menemuiku karena kamu merindukanku? Ye Chen langsung terhenti oleh pertanyaannya. Aku ingin mencari alasan untuk menutupinya, tapi tiba-tiba aku merasa sejauh ini tindakan ini adalah jawaban yang paling jujur. Saat ini, apalagi yang bisa aku bohongi? Jadi, dia mengangguk sedikit dan berkata dengan agak tidak wajar, itu benar. Saat itu Nanako mendengar ini, dia sangat senang. Meskipun masih ada air mata di sudut matanya, dia tersenyum penuh kegembiraan dan berkata, aku tidak menyangka Ye Chen Jun akan memikirkanku lagi. Ini sungguh kejutan bagiku. Setelah mengatakan itu, dia buru-buru bertanya pada Ye Chen, Tuan Ye Chen, bagaimana Anda tahu bahwa saya berada di Kyoto? Ye Chen berkata, saya bertemu Tanaka Koichi di Bandara Yanjing beberapa hari yang lalu, dan dia memberi tahu saya. Itu dia. Ito Nanako berkata dengan malu-malu, Ye Chen Kun, terima kasih telah mengingatku, dan lebih banyak lagi terima kasih karena telah menyelamatkan hidupku hari ini. Ye Chen tersenyum tipis dan berkata, tidak perlu bersikap sopan, ini hanya sedikit usaha. Setelah mengatakan itu, Ye Chen bertanya lagi padanya, saya melihat Anda telah duduk di kursi roda. Apakah karena tubuh Anda belum pulih? Ya, Ito Nanako sedikit mengangguk, sejak pertandingan terakhir dengan Aoksue, saya terluka parah. Saya dirawat di Tokyo untuk jangka waktu tertentu dan keluar dari bahaya. Namun, tubuh saya masih belum pulih. Cedera itu mungkin butuh waktu lama untuk pemulihan menjadi lebih baik. Ye Chen mengangguk dan berkata dengan serius, sebenarnya, alasan utama aku datang menemuimu kali ini adalah untuk membantumu menyembuhkan lukamu. Aku tidak menyangka akan menemui hal seperti itu. Nanako Ito tersenyum penuh terima kasih dan berkata dengan lembut, Ye Chen Kun, lukaku telah diperiksa oleh dokter terbaik di Jepang. Maksudnya sangat jarang menyelamatkan mukaku. Dengan metode medis yang ada, sangat sulit. Jika saya dapat kembali ke keadaan semula, jika saya dapat keluar dari kursi roda dalam beberapa tahun, itu akan dianggap sebagai keajaiban medis. Setelah mengatakan itu, Ito Nanako mengangkat kepalanya lagi, menatap Ye Chen dengan mata menyala-nyala, dan berkata dengan serius, Ye Chen Kun, aku sudah sangat tersentuh karena kamu bisa datang menemuiku. Ini lebih penting daripada membiarkanku berdiri bangkit lagi atau kembali ke keadaan semula. Petik 2. Kamu tidak tahu betapa aku merindukanmu selama periode ini. Bahkan aku tidak dapat mempercayainya. Harapan terbesarku untuk waktu yang lama bukanlah agar aku bisa pulih, tetapi agar aku dapat bertemu Ye Chen Jun lagi. Pada titik ini, Ito Nanako mengumpulkan keberanian, meraih tangan Ye Chen, dan berkata dengan penuh kasih sayang, terima kasih, Ye Chen Kun. Merupakan berkah Nanako kamu bisa muncul di sini. Jika Nanako bisa berpegangan tangan dengan Ye Chen Kun dalam hal ini. Berjalan-jalanlah sebentar di salju dan kamu tidak akan menyesal dalam hidup ini. Melihat matanya yang lembut, Ye Chen merasa sedikit tertekan di hatinya. Dia menatap Nanako Ito dan berkata dengan sangat serius, Nanako, aku punya cara untuk menyembuhkanmu dan membuatmu pulih sepenuhnya seperti sebelumnya. Bab 895. Mendengar kata-kata Ye Chen yang tak tergoyahkan, Ito Nanako sedikit terkejut. Dia tidak percaya bahwa lukanya bisa pulih seperti sebelumnya, tetapi ketika kata-kata ini keluar dari mulut Ye Chen, dia tiba-tiba merasa sangat percaya. Jadi, dia bertanya pada Ye Chen dengan heran, Tuan Ye Chen, bisakah Anda benar-benar menyembuhkan luka saya? Ye Chen mengangguk dan berkata, tapi sebelum aku mentraktirmu, sebaiknya aku membuang mayat-mayat ini dulu. Ito Nanako buru-buru berkata, saya akan menelepon pengurus rumah sekarang. Tidak perlu. Ye Chen menghentikannya dan berkata, aku punya sedikit konflik dengan ayahmu di Tokyo. Jika kamu memberitahu pengurus rumah tangga tentang masalah sebesar ini, dia pasti akan segera memberitahu ayahmu, dan wajahmu mungkin tidak terlihat bagus lalu. Nanako Ito bertanya dengan heran, Ye Chen Kun, apakah kamu melihat ayahku di Tokyo? Mengapa kamu mengalami konflik? Ye Chen mengangkat bahunya dan berkata, ceritanya panjang. Aku akan memberitahumu pelan-pelan saat aku merawat lukamu nanti. Ito Nanako menjulurkan lidahnya dan berkata sambil tersenyum, sepertinya ayah pasti sangat menderita karena Ye Chen Kun. Ye Chen mencibir, saya tidak terlalu menderita, saya hanya kehilangan sedikit uang. Ito Nanako tersenyum dan berkata, tidak masalah. Dia tidak kekurangan uang, jadi tidak masalah jika dia kehilangan sedikit. Ye Chen terbatuk dan berkata, saya kehilangan $4.
Hah, Ito Nanako ketakutan dengan kata-kata Ye Chen dan bertanya dengan kaget, 4 dolar. Ye Chen-kun tidak bercanda, kan? Ye Chen tersenyum dan berkata, saya tidak bercanda, itu benar, tapi saya belum memikirkannya apakah itu benar-benar merugikannya. Ito Nanako berkata tanpa ragu, Ye Chen-kun, tidak perlu memikirkannya. Uang ini hanyalah ucapan terima kasih dari ayahku untukku. Bagaimanapun, kamu baru saja menyelamatkan hidupku. Di matanya, hidupku harus menjadi lebih dari 4 dolar. Ye Chen tertawa, kamu murah hati. Apakah kamu tidak takut ayahmu akan marah padamu jika dia mengetahuinya? Ito Nanako menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, jika dia berani marah, maka aku akan kabur dari rumah, pergi ke China untuk bergabung dengan Ye Chen-jun, dan kemudian tidak pernah kembali. Dengan baik, Ye Chen terdiam sesaat. Dia tidak tahu apakah Ito Nanako sedang bercanda atau serius. Jika itu serius, maka dia secara alami akan bersedia jauh di lubuk hatinya, tapi dia tidak bisa menjelaskannya kepada Xiao Churan. Saat ini, Ito Nanako melihat ekspresi ragu-ragu Ye Chen dan buru-buru tersenyum dan berkata, Tuan Ye Chen, Nanako bercanda denganmu. Kamu tidak perlu menganggapnya serius. Dan bahkan jika Nanako benar-benar pergi ke Tiongkok, dia akan melakukannya pasti membeli rumah di Aorus Hill dan menetap sendiri. Saya tidak akan menimbulkan masalah pada Tuan Ye Chen. Ye Chen menghela nafas dan berkata, kita akan membicarakan ini nanti. Biarkan aku menangani 6 mayat ini dulu. Ada beberapa ruangan di halamanmu. Mana yang lebih jarang digunakan? Ito Nanako menunjuk ke sayap barat dan berkata, ruangan itu adalah ruang penyimpanan, tapi karena aku sudah lama tidak kembali, jadi kosong. Ye Chen mengangguk dan berkata, ini semakin dingin. Saya akan membawa Anda kembali ke kamar Anda dan kemudian menangani mayat-mayat ini. Setelah perawatan selesai, saya akan mengobati luka Anda terlebih dahulu. Setelah lukanya sembuh, Anda dapat memberitahu pengurus rumah tangga di rumah, biarkan mereka membuang jenazahnya dengan benar. Nanako Ito buru-buru bertanya, Ye Chen-kun, sembuhkan lukaku dan kamu akan pergi. Ya, Ye Chen mengangguk dan berkata, saya masih harus kembali ke Osaka. Saya akan kembali ke Tiongkok setelah menyelesaikan bisnis saya di Osaka. Nanako Ito terlihat sedikit kecewa dan bergumam, kalau begitu kuharap, lukaku tidak akan pernah sembuh. Ye Chen berseru, jangan bicara omong kosong, ini sial. Ito Nanako berkata dengan serius, kalau begitu, bukankah Ye Chen-kun bisa tinggal selamanya? Karena kamu bilang kamu akan pergi hanya setelah lukanya sembuh. Jika tidak bisa disembuhkan, kamu tidak bisa pergi. Ye Chen menatapnya dan tersenyum tak berdaya dan berkata, jangan khawatir, saya pasti akan menyembuhkanmu. Nanako Ito bertanya kepada Ye Chen, Tuan Ye, apakah saya memiliki kesempatan untuk bertemu Anda lagi di masa depan? Ye Chen mengangguk, ya, saya telah menempatkan sebagian bisnis saya di Jepang sekarang. Saya mungkin akan lebih sering datang ke sini di masa depan. Bagus sekali. Ito Nanako berkata dengan gembira, Ye Chen-kun, bisakah kamu berjanji padaku satu hal? Ye Chen bersenandung, katakan padaku. Ito Nanako buru-buru berkata, saya harap Anda bisa memberitahu saya setiap kali Anda datang ke Jepang. Jika Anda mau, saya harap Anda mengizinkan saya melihat Anda. Selain itu, jika saya pergi ke Tiongkok, jika Ye Chen-jun merasa nyaman, izinkan saya bertemu dengan Anda, oke? Ye Chen tersenyum tipis, tidak masalah, aku berjanji padamu. Nanako Ito bersorak seperti gadis kecil, kalau begitu aku bisa sering bertemu Ye Chen-kun di masa depan. Ye Chen tersentuh oleh senyum manisnya, dan suaranya menjadi lembut, dan dia berkata sambil tersenyum, oke, aku akan mengantarmu kembali ke kamarmu dulu, dan aku akan datang untuk membantumu mengobati lukamu nanti. Petik 2. Segera, Ye Chen, di bawah bimbingan Ito Nanako, mendorong kursi rodanya dan mengirimnya kembali ke kamar kerjanya. Kamar Nanako Ito memiliki tata ruang klasik khas Jepang, seluruh rumahnya terbuat dari lantai kayu alami yang bersih, rapi, simpel dan elegan. Terdapat meja teh yang tergeletak di lantai dalam kamar, serta meja tulis ala Jepang dan rangkaian bunga. Di dinding kamar banyak terdapat karya kaligrafi yang sepertinya ditulis oleh Ito Nanako sendiri. Ye Chen mengirimnya kembali ke kamar dan membantunya masuk ke kamar. Untuk mencegah Nanako Ito terjatuh, Ye Chen memegang tangannya dengan satu tangan dan menopang pinggangnya dengan tangan lainnya. Kontak dekat seperti itu membuat jantungnya berdetak lebih cepat, dan di saat yang sama, dua rona merah muncul di wajah Nanako Ito.
Ye Chen baru saja mendukung Nanako Ito, dan atas permintaannya, dia membantunya duduk di kasur di depan meja teh. Di atas meja teh, ada satu set perlengkapan teh Jepang yang indah dan pembakar dupa kecil. Setelah Nanako Ito duduk, Ye Chen berkata, "Tunggu aku akan menangani mayat di luar." Nanako Ito memandang Ye Chen dengan malu-malu dan berkata, "Tuan Ye Chen, Nanako sakit dan tidak dapat membantumu. Saya akan membuatkanmu secangkir teh dulu." Ye Chen mengangguk, menyapa, lalu berbalik dan meninggalkan ruangan. Saat ini, 6 mayat yang tergeletak di salju setengah terkubur oleh salju tebal. Ye Chen dengan hati-hati memindahkan beberapa mayat ke ruang penyimpanan, lalu berjalan kembali ke kamar Ito Nanako. Ketika saya kembali, ruangan itu dipenuhi dengan aroma kayu cendana yang tenang. Nanako Ito sedang menggunakan mangkuk teh Jepang dan sikat untuk menyikat bubuk matcha dengan hati-hati. Melihat Ye Chen masuk, dia buru-buru berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye Chen, silakan duduk dengan cepat." Ye Chen mengangguk dan duduk bersila di kasur di depannya. Ito Nanako berkata kepadanya sambil menyikat bubuk matcha, "Upacara minum teh di Jepang mungkin berbeda dengan upacara minum teh di Tiongkok. Teh di sini diseduh dengan bubuk matcha. Saya tidak tahu apakah Ye Chen bisa terbiasa meminumnya." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Ketika saya masih kecil, saya mencicipi upacara minum teh Jepang bersama orang tua saya. Saya pribadi merasa itu cukup enak." Nanako Ito mengangguk, tersenyum dan berkata, "Bagus, karena itu, Nanako Ito hendak membuatkan teh untuk Ye Chen." Tapi Ye Chen tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata kepadanya dengan suara rendah, "Seseorang memanjat tembok dan masuk lagi." Mata Ito Nanako melebar karena terkejut. "Apakah kamu baru saja bersama yang lain?" Ye Chen menggelengkan kepalanya, "Aku belum tahu, tapi hanya ada satu orang di sisi lain, dan dia mungkin tidak ada di sini untuk menyakitimu. Jangan bicara omong kosong nanti. Ayo gunakan untuk keuntungan kita." Bersambung.